Apa itu? Apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 2 ya. Yang siapa yang belum? Pak Rohim sudah bergabung. Sudah, Pak. Hadir. Oke. Ibu siapa yang belum bergabung? Bu Zahro, Pak. Zahro Baik. sudah belum. Kita mulai saja sambil lalu menunggu teman-teman bergabung, karena pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang proposal PTK yang sudah panjenengan buat, yang rupanya di LMS juga masih belum ada yang upload, ya. Sehingga kami tidak sempat membaca. Baru nemu judul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para bapak ibu yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur pada Allah, pada hari ini kita bisa bertemu lewat video conference via Jitsi. Mari kita awali
dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kebersamaan kita besar manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Rahman Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, ini perlu saya tawarkan, semestinya panjenengan sudah membuat PowerPoint, ya kalau menurut ketentuan panjenengan presentasi. Apakah Bapak Ibu mempersiapkan itu atau seperti apa persiapan panjenengan? Belum buat. Ini. Kami masih menyelesaikan PTK, Pak. Proposal PTK-nya belum selesai. Bagaimana? Apa cukup dipresentasikan saja secara lisan atau seperti apa? Begitu saja ya. Karena kan mestinya kemarin ya dengan upload proposal itu. Baik, saya persilahkan saja yang siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu tentang proposalnya. Yang sudah siap, monggo. Siapa? Bu Ari Wahyuni, monggo. Siap itu Bu Ari Wahyuni. Saya baru nemu judul, Pak. Monggo, silahkan Bu Ari Wahyuni. Masih proses Pak, tapi boleh saya baca dulu judulnya ya Pak Monggo, ya? Monggo, silahkan. Judul saya penerapan pendekatan saintifik untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pendidikan agama Islam peserta didik kelas 9G SMP Negeri 3 Lumajang semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Itu judul yang kami buat. Kalau secara keseluruhan baru 75% Pak, karena mohon maaf waktunya karena sangat pepet sekali, ya akhirnya banyak kopasnya, tapi ini kami menyesuaikan dan dengan yang kami pahami. Dan mohon maaf apabila nanti ya pasti banyak kurang sana sini. Saya cari bolpen Bu dulu. Tolong Bu diulang apa Bu anunya? Judulnya jenengan? Penerapan pendekatan Nggih. saintifik Nggih. untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Aktivitas Hasil belajar pendidikan agama Islam nggih. peserta didik kelas 9G Nggih. SMP Negeri 3 Lumajang semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022.
Mungkin gini, pendekatan saintifik itu kan merupakan kewajiban ya. Jadi karena itu amanah kurikulum 2013. 13. Jadi 2013 itu memang pendekatan pembelajarannya memang harus saintifik. Kalau itu dijadikan sebagai sebuah solusi, keunikan dari karya panjenengan. Karena semua memang mestinya menggunakan pendekatan saintifik. Jadi sehingga problem itu diatasi dengan sebuah solusi yang tidak spesifik. Jadi barangkali kan begini, panjenengan menyusun judul itu kan berangkat dari sebuah problem. Jadi problem pembelajaran yang panjenengan hadapi, kemudian problem itu panjenengan membuat sebuah asumsi dengan sebuah penyelesaian tertentu. Maka penyelesaian itu yang ingin panjenengan uji cobakan. Kan begitu. Nah, kalau penyelesaiannya atau obatnya itu adalah pendekatan saintifik, maka itu termasuk obat generik gitu ya. Jadi yang semua guru melakukan itu kurang spesifik. Berarti ini dirubah ya Pak ya? Ya kira-kira begitu. Jadi panjenengan solusinya tidak spesifik. Ngulang lagi, Bu. Ulang lagi saya berarti Pak. Ngedit lagi. Saya masih baru nemu judul, Bu. Oke, monggo panjenengan punya pemikiran seperti apa? Itu pendapat saya. Kalau panjenengan punya pemikiran lain, monggo silahkan. Ya nanti observasi lagi nih Pak. Nanti saya cari-cari lagi. Tapi malam ini harus selesai ya Pak ya, karena besok. Saya kira nggak perlu observasi. Panjenengan kan sudah melakukan pembelajaran itu. Nah, panjenengan tinggal membayangkan kira-kira problem yang dihadapi panjenengan apa, dan kira-kira anak-anak itu mau diapakan supaya problem itu bisa teratasi, kan begitu. Tapi ingat bahwa penelitian apapun itu harus ada unsur kemanfaatan dan kemenarikan, ya. Jadi harus ada hal yang menarik dan ada manfaat. Menarik saja tapi manfaatnya kurang juga tidak layak diangkat dalam sebuah penelitian. Atau manfaat saja tapi kurang menarik, ini pun juga kurang layak untuk diangkat dalam sebuah penelitian. Nah, sisi menarik itu biasanya spesifik, ya. Menarik itu biasanya spesifik. Meskipun tentu kita sulit menemukan sebuah solusi yang benar-benar spesifik karena memang metode dan lain sebagainya itu kan sudah umum di kita ya, di dunia pendidikan gitu. Jadi akan lebih bagus itu kalau misalkan panjenengan punya pengalaman ya, punya pengalaman spesifik yang resep itu memang kreasi panjenengan untuk mengatasi problem itu akan menjadi sebuah temuan yang menarik. Misalnya saya pernah melihat ada guru di lembaga saya itu guru bahasa Inggris ya. Jadi untuk meningkatkan prestasi anak di bidang bahasa Inggris itu, murid itu setiap hari menyetorkan satu kosakata dan dia mengembangkan kosakata itu dalam bentuk percakapan singkat. Itu hal yang mungkin spesifik hanya guru itu yang melakukan gitu. Nah, jadi dalam konteks agama seperti apa? Meskipun tidak harus seperti itu ya, jadi boleh panjenengan akan penerapan sebuah metode tertentu untuk mengatasi problem tertentu silahkan. Jadi, tapi yang lebih spesifik saya kira ya. Jadi pada setidak-tidaknya pada tingkatan model atau metode.
Jadi kalau pendekatan ini kan luas sekali. Nggih, nggih. Misalnya saya kan pakai pendekatan saintifik. Di RPP saya yang kedua kemarin tuh pakai model make match. Apakah bisa itu dipakai nanti di PTK ini, Pak? Saya rubah berarti itu. Make match itu metode apa model? Lupa saya. Model pendekatan saintifik. Kalau saintifiknya kan pendekatan, ya. Iya. Jadi global, lebih global. Nah, model itu lebih spesifik dari sekedar pendekatan. Jadi misalnya model kooperatif misalkan ya. Kooperatif ini pun juga banyak tipenya. Iya. Banyak tipe kooperatif. Misal cooperative learning yang make a match itu bisa apa enggak, Pak? Saya rubah itu aja. Bisa. Jadi memang saya tidak tahu persis make a match itu seperti apa prakteknya. Yang prakteknya biasanya apa namanya? Apa itu? Kalau saya praktek pernah ke anak-anak itu saya beri satu pertanyaan 4 kelompok. Saya beri 2 kelompok, saya beri pertanyaan, nanti 2 kelompok ada jawabannya. Jadi mencocokkan kata, misalnya pengertian kiamat atau pembagian kiamat, maka kelompok yang mendapat pertanyaan dia wajib mencari jawaban dari pertanyaan itu. Di kelompok mana kira-kira? Jadi siswa otomatis dia di samping juga membaca materi, dia juga harus hafal kira-kira karena pada waktu permainan itu dia tidak boleh buka buku. Dia harus tahu dulu materinya seperti apa. Pengertiannya bagaimana itu. Apakah memang di kelas panjenengan ada problem tentang aktivitas ini dan hasil belajar? Dan hasil belajar. Pada topik itu. Kalau di sini saya pakai metode saintifik, ya karena mohon maaf kami juga sudah banyak yang lupa metode seperti ini. Karena ya lebih banyak ke prakteknya, kami juga tidak tahu seperti apa. Tapi gini, yang saya pahami, biasanya kalau yang banyak kendala di kelas kami, kadang anak-anak tidak semangat. Jadi seakan-akan ya mak gitu-gitu aja kalau belajar. Kemudian penangkapannya ya memang metode yang kami pakai kurang barangkali memang. Kurang bervariasi ya itu sudah masalahnya. Nah, yang make match itu apakah panjenengan pakai sebelumnya? Pernah saya pakai di beberapa bab. Dan tidak terjang panjenengan alami sekarang? Tidak. Sebelum Artinya, waktu pakai make match akhirnya anak-anak bersemangat. Jadi semangat. Oke, monggo silahkan. Ya mending itu. Jadi langsung make match-nya itu. Oh, langsung ke Yang kooperatif menjadi solusi. ya. Sampun. Menjadi solusi. Mohon Jadi maaf. Ya, okay. untuk rumusan masalah apakah harus dirubah? Ini saya pakai rumusan masalahnya begini. Sebentar. Latar belakang sama. Kemudian nah, ini kan tadi kan masih pakai saintifik, Pak. Apakah penerapan pendekatan saintifik dapat meningkatkan aktivitas belajar? Berarti ini pendekatan saintifiknya saya rubah yang make match ya, Pak ya? Nggih. Oh, nggih sampun. Nggih pun. Nggih. Kapan itu mau ngupload itu? Kan besok terakhir sudah itu. Iya, insyaallah malam ini Pak ngebut niki Mas niki ngedit lagi. Ini ada 2 tugas yang kosong di LMS-nya itu. Iya. Untung saya males juga. Mohon maaf. Sudah habis itu. Kemarin pas AKM, Pak, aduh mohon maaf saya AKM sehari semalam sudah karukan di sekolah. Kelas 8, 78 di kelas di sekolah saya. Jadi sampai hampir maghrib. Ngisi sudah. Tapi tolong jangan mepet-mepet ya. Nggih. Karena kalau sudah akhir, saya juga males sih sebenarnya koreksi itu. Cuman kalau sudah akhir itu saya dalam keadaan saya belum dinilai, saya ditegur itu.
Tapi kalau sebelum-sebelumnya saya yang salah, tapi kayaknya sekarang Anda yang salah ini. Mohon maaf, Pak. Sibuk Ya, lah. maaf. Oke, monggo berikutnya. Ibu siapa? Ibu Imro'atun Nafi'ah. Oke, saya juga masih belum selesai. Coba dibacakan apa? Untuk Judulnya judulnya dulu nggih. Judul saya penerapan model pembelajaran CIRC dan media Mifatoha untuk meningkatkan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran PAIBP siswa kelas 7B tahun pelajaran 2021-2022 SMPN 3 Yosowimun. Itu Pak judulnya. Penerapan Model pembelajaran apa Bu? Model apa Bu? CIRC. CIRC apa itu Bu? Kooperatif sebentar. Integrated composition. Reading composition apa conversation? Composition. Iya. Apa maksudnya itu? Jadi langkah-langkah pembelajaran model CIRC itu karena tipenya kooperatif berkelompok, ya di situ ada langkah siswa membaca sumber belajar, nggih. Membaca sumber belajar, kemudian menganalisa, kemudian diteruskan dengan mengkomunikasikannya itu dengan menuliskan apa yang sudah dianalisa tersebut dari persoalan yang kami berikan, begitu. Dan di sini kami media Mifatoha itu media yang kami buat untuk yang pertama tujuannya untuk mengenalkan kepada anak-anak mengenai peta konsep atau mind mapping. Apa Mifatoha? Mind mapping Toharo. Mind mapping Toharo. Jadi penerapan model CIRC gimana? Dan media Mifatoha. Terus? Dan pembelajaran PAI. Oke. Kelas 7B SMP 3 Yosowilangun. Gitu. Terus? Di sini medianya kami beri nama Mifatoha. Baik, bentar dulu. Ini kan solusinya itu. Penyakitnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya yang pertama, ini tadi meningkatkan keterampilan, untuk meningkatkan keterampilan abad 21 yang belum terbaca tadi, Pak. Meningkatkan keterampilan abad 21. Oke. Meningkatkan keterampilan abad 21. Iya. Apakah itu sebuah problem, Bu? Kenapa? Iya, apakah keterampilan abad 21 itu sebuah problem? Iya, karena menjadi tuntutan saat ini, Pak. Keterampilan berpikir kritis, keterampilan apa namanya? Oh iya, tapi kreatif. Boleh seperti itu. Okay. Kalau itu nyata dihadapi oleh anak. Jadi misalnya anak-anak kurang kritis, tapi anak-anak kurang kritis ini kan harus ada indikatornya. Sehingga karena kurang kritis, makanya panjenengan perlu mengobati dengan cara CIRC ini. Yeah. Jadi seperti itu. Ini bedanya penelitian eksperimen dengan penelitian tindakan di situ, Bu, di antara perbedaannya. Jadi penelitian formal dengan penelitian action research itu salah satu bedanya
panjenengan menghadapi sebuah problem, lalu problem itu ingin panjenengan atasi dengan sebuah konsep-konsep tertentu, dengan sebuah formulasi tertentu. Oke, panjenengan menjadikan model pembelajaran CIRC dan Mimatoha ini sebagai sebuah formulasi penyelesaian masalah. Cuman masalahnya ini harus panjenengan rumuskan dengan tepat, yang benar-benar panjenengan hadapi di kelas itu. Kalau untuk meningkatkan keterampilan abad 21 misalnya, ini kan abstrak. Jadi apakah masalah realnya apa gitu? Jadi keterampilan abad 21 apa saja, Bu? Critical thinking, ya kan, berpikir kritis. Kan begitu. Kemudian creative thinking. Nah, sekarang persoalannya apakah anak-anak itu tidak kreatif? Kan begitu persoalannya. Nah, kalau panjenengan mengatakan anak-anak ini tidak kreatif, indikator tidak kreatifnya apa? Pada persoalan apa? Pada bab apa? Kan begitu, Bu. Membutuhkan kreativitas. Apakah tohara membutuhkan kritisitas? Ini persoalannya ke sana, Bu. Soalnya panjenengan kan masalah toharah ini, nggih? Ya. Nah, hubungannya kreativitas dengan toharah apa? Ya, kan bukan hanya prakteknya saja, Pak. Tapi proses berpikirnya juga. Nggih, apa yang panjenengan amati? Proses berpikirnya itu. Proses berpikir. Jadi anak-anak dituntut untuk menganalisa bacaan gitu. Jadi Bu, penelitian tindakan itu panjenengan menghadapi problem tertentu, lalu problem itu ingin panjenengan atasi, dan nanti panjenengan akan mengamati perubahan dari problem yang panjenengan hadapi seperti apa setelah diberi penerapan formulasi konsep yang panjenengan uji cobakan. Nah, lalu hasilnya seperti apa, kan begitu. Itu berupa siklus 1. Nah, siklus 1 itu, hasil itu kemudian diulang lagi ya, menjadi siklus 2 sebagai ujian apakah fenomena yang terjadi pada siklus 1 itu terjadi secara kebetulan ataukah memang efek dari rumus atau formulasi yang panjenengan lakukan, seperti itu. Dan PTK itu minimal 2 kali, minimal ada 2 siklus, ya. Jadi kalau mau dilengkapkan menjadi 3 kali, silahkan. Jadi seperti itu. Nah, saya melihat judul panjenengan ini pada sisi problemnya masih belum real. Ya. Nah, nanti panjenengan sulit untuk mengevaluasinya itu. Bagaimana? Nanti murni menjadi penelitian formal itu, bukan penelitian tindakan panjenengan. Terus gimana Pak solusinya? Nah, ya solusinya panjenengan itu selama mengajar itu anak-anak itu ada masalah apa kan gitu, Bu. Jadi karena PTK itu berangkat dari masalah yang panjenengan hadapi di kelas. Ketika panjenengan mengajar itu terjadi problem apa? Nah, problem itu nanti panjenengan petakan apakah problem instruksional, apakah non instruksional. Jadi misalnya anak-anak tidak giat itu karena faktor apa? Bisa jadi bukan karena faktor metode mengajar loh. Jadi bisa jadi karena memang nggak senang sama gurunya karena pernah dimarahi misalnya, padahal ngajarnya sudah enak. Jadi contoh, berarti problem yang dihadapi di kelas itu bukan masalah metode mengajar, kan? Atau misalnya materinya itu terlalu tinggi misalnya, atau seperti apa? Jadi problem apa yang dihadapi? Nah, yang akan dijadikan PTK itu adalah problem-problem yang sifatnya instruksional, yang bersifat pembelajaran.
bukan problem-problem yang di luar pembelajaran. Ya. Kalau Nah, misalnya kalau meningkatkan kritisitas itu panjenengan harus punya indikator bahwa memang anak-anaknya punya masalah dalam kritisitas. ya, kalau misalnya saya ganti meningkatkan motivasi belajar gitu bisa nggak Pak? Meningkatkan motivasi. Belajar. Meningkatkan motivasi itu kira-kira relevan enggak dengan CIRC itu? Jadi bingung saya. Meningkatkan motivasi baca nggih, mungkin seperti itu. Ya, yaitu meningkatkan motivasi baca itu apakah memang di kelas itu punya problem itu? Ya, rata-rata anak-anak di sekolah kami itu malas baca memang Pak. Nah, malas baca itu ada datanya apa tidak? Bahwa murid panjenengan itu malas baca. Di pengamatan kita sehari-hari dalam mengajar itu ketika diminta untuk membaca itu mereka ya malas-malesan gitu Pak. Dari pengamatan kami. Berarti nanti ketika diuji cobakan itu peningkatannya akan terlihat dari mana? Katanya terlihat dari aktivitas mereka membaca dan hasil apa namanya? Hasil tes. Atau dikaitkan dengan ini ya. Jadi misalnya penerapan model CIRC dalam meningkatkan literasi membaca. Begitu. Oh itu. Oke. Nah, tapi panjenengan harus punya data yang bisa panjenengan jelaskan di latar belakang. Kalau anak-anak itu lemah dalam literasi membacanya. Iya, Pak. Jadi, Iya, Pak. boleh itu. Jadi berarti literasi membaca itu adalah masalah yang panjenengan hadapi. Jadi anak-anak lemah literasi membacanya, lalu panjenengan ingin meningkatkan literasi membaca itu dengan sebuah resep atau formulasi CIRC itu. Tidak usah mimatoha, nggak usah. Oh iya. Iya, Pak. Berarti CIR-nya itu. Nah, nanti terkait dengan instrumen loh Bapak Ibu ya, instrumen. Karena panjenengan tugasnya kan ada dua nih. Tugas hari ini adalah membuat instrumen PTK. Ketika panjenengan sudah memutuskan bahwa judul PTK-nya itu adalah CIRC dalam meningkatkan literasi membaca, maka instrumen panjenengan itu harus menggambarkan jawaban dari persoalan itu. Jadi instrumen observasi. Bu Imroh masih standby di situ? Iya Pak, terima kasih atas masukannya tadi. Jadi nanti saya rubah untuk meningkatkan literasi membaca gitu nggih Pak? Nggih, pelajaran PAI BB kelas 7B SMPN 3 Yosomblang. Nggih, monggo silahkan. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Monggo Pak Rohim. Masih baru nemu judul.
Iya, monggo, Upaya apa judulnya? upaya meningkatkan pemahaman materi PAI pada siswa kelas 7 melalui penerapan media audiovisual di SMP Negeri 3 Siliragung 1 Atap tahun pelajaran 2021-2022. Ngoten. Problemnya apa, Pak? Problemnya mungkin ke pemahamannya materinya kalau kita menerangkan tentang mungkin sejarah atau ke Babaji itu kan Bukan, kalau bukan. Bukan, ke maksudnya problem risetnya apa? Problem yang mau diangkat itu apanya? Karena PTK ini kan ada penyakit, ada obatnya kan gitu, Pak. Logikanya selalu begitu. Jadi ke penyakit yang dideritaannya ini apa? pemahaman materi PAI mungkin kurang maksimal atau gimana, pemahaman materi PAI-nya kurang maksimal, terus Pemahaman kurang maksimal. ya nanti Ada nantinya datanya, Pak? ya kan masih apa, nilainya masih masih perlu ditingkatkan itu. Terus ya saya lihat kan kalau melalui media audiovisual mungkin ada apa pemahamannya itu bisa lebih paham itu loh, Pak. Kayak mungkin kalau menerangkan tentang sejarah dan nanti ditayangkan film, terus mungkin kalau tentang bab haji mungkin kita bisa lihat ditampakkan apa kayak tempat-tempat itu melalui tayangan-tayangan video itu kan lebih pemahamannya lebih detail itu loh, mungkin. Bagaimana, Pak? Ya, yang pertama, solusi itu terlalu umum, Pak. Gitu. Jadi media audiovisual itu kan ya memang ya sekarang sudah bukan saatnya guru jauh asing dengan media itu kan, Pak. Artinya mestinya di era seperti sekarang ini media audiovisual sudah sering panjenengan gunakan. Gitu. Tapi kenapa kok masih pemahamannya kok rendah? Berarti kan problemnya bukan di audiovisual. Biasanya memang Jadi problemnya jarang anu, apa peralatan seperti LCD proyektor itu apa cuma terbatas, akhirnya gantian, akhirnya kadang emang nggak jarang pakai itu. hanya karena faktor rekaman PPG nih, Pak ya. Gitu lulus. Gantian Pak alatnya. Makanya kan biasanya ya cuma cerita-cerita biasa itu tanpa LCD proyektor. Ya mungkin besok kalau sudah lulus beli sendiri LCD proyektor, Pak. Bagaimana, Pak? Jadi kalau kita secara teori itu, Pak ya. Gitu. Jadi kan ada anak itu gaya belajarnya kan beda-beda, Pak. Ini kayak Jadi gaya belajar ada yang gaya belajarnya itu audio, cuma audio. kemudian visual, ada yang kinestetik kan gitu itu, Pak Iya, ya. leres ngutang gitu. Nah, jadi kalau kemudian eh, setiap lemahnya pemahaman itu panjenengan lalu simpulkan kepada audio visual itu ya, tanpa sebuah ini data awal bahwa anak ini gaya belajarnya apa, ini nanti kesannya dipaksakan, Pak, itu. Jadi karena memang itu seorang guru itu sudah punya data awal, Pak. Punya data awal muridnya itu gaya belajarnya bagaimana. Jadi dengan mengetahui data awal gaya belajar itu, maka di dalam RPP pertimbangan untuk menyusun RPP. Di RPP-nya itu mau disajikan dengan media apa, dengan metode apa. Lembaga-lembaga yang ini menggunakan multiple intelligence research itu biasanya di awal pembelajaran itu ada MIR istilahnya.
multiple intelligence research. Jadi ada juga yang mengistilahkan dengan mapping gaya belajar. Mapping gaya belajar. Nah, itu mestinya sudah punya gitu loh, Pak. Jadi supaya penelitian panjenengan ini tidak dianggap sebagai penelitian awam gitu, Pak. Tapi memang berangkat dari sebuah penguasaan konsep-konsep pembelajaran yang baik gurunya itu. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya apa yang dihadapi oleh murid panjenengan itu. Jadi kalau misalkan rendahnya pemahaman, apakah rendahnya pemahaman itu memang penyebabnya karena faktor audio visual? Nah, kalau memang faktornya itu bukankah sebelum-sebelumnya juga jarang digunakan? Kan begitu, Pak. Kenapa kok masih rendah misalnya? Untuk meningkatkan dia maksudnya ya biar lebih paham lagi. Baru nemu judulnya. Oke, coba mungkin ada, Pak, ada solusi yang lebih spesifik. Selain itu, selain audiovisual misalnya. Masih belum. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain? Karena kalau audiovisual, Pak, ditulis sekarang ini sepertinya kurang menarik ya, karena hampir semua sekolah itu ya audiovisual itu menjadi sebuah hal yang biasa gitu, Pak. Lalu panjenengan itu mau dijadikan sebagai formulasi resep. Ini kan kesannya out of date kan, Pak? Tinggalan, Pak. Panjenengan tulis. Tinggalan. Enggak. Ya, makasih. Iya, makasih ditawari maksudnya. Oke, monggo silahkan dipikirkan lagi Pak Rohim. Kalau tadi kok menganggap judul panjenengan terlalu biasa, Pak. Kurang menarik. Solusinya maksud saya. Solusinya. Solusinya kurang menarik, Pak. Kalau hanya menyampaikan audio visual. Masih cari-cari lagi. Ya, monggo. Saya bukan mempersulit, Pak, hanya memberikan masukan, Pak. Mama nggak nemu bagaimana? Jangan paksakan gitu. Umpama Mbak nggak nemu nanti gimana, Pak? Masih cari-cari. Nah, gini saja. Panjenengan selama ngajar itu apa yang paling panjenengan rasakan tidak nyaman dari anak-anak itu, Pak? Masih enjoy sebenarnya. Senang berarti anak-anak ini. Tidak ada problem. Ya mungkin nilainya itu mungkin perlu ditekan. Nilainya rendah apa bagus, Pak? Gak standar, Pak. Ya, ada yang bagus, ada yang standar. Berarti tidak ada yang menarik gitu ya. Apa yang mau ditulis gitu, Pak ya? Cuma mungkin kalau pas lewat ya itu tadi kemarin lebih antusiasnya lebih terus intinya ke anunya itu ya. Anak-anak kan senang kalau ditayangkan video. Ya, Pak, lebih diarahkan kepada bukan pemahaman, Pak. Antusias. Jadi lebih diarahkan kepada aktivitas belajar, Pak. Jadi diarahkan kepada apa? Aktivitas belajar, Pak. Jadi problem yang panjenengan hadapi, anak-anak itu kurang antusias
di dalam menjalankan pembelajaran. Nah, untuk menjadi antusias itu, maka panjenengan butuh strategi, Pak. Jadi strateginya apa? Nah, strategi itu jangan diarahkan kepada audio visualnya, Pak, tapi lebih kepada Strategi. bagaimana sekiranya anak-anak itu bisa terlibat aktif. Karena saya pengen video pembelajaran panjenengan itu panjenengan masih dominan. Nggih. Jadi anak-anak tidak banyak dilibatkan. Ya tadi itu mungkin banyak terkesima dengan LCD itu karena jarang-jarang lihat LCD itu, Pak. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi mungkin gini, Pak, untuk meningkatkan aktivitas atau antusiasme belajar itu, panjenengan carikan satu model, ya, model apa yang sekiranya anak itu antusias, dan itu betul-betul dipraktekkan, Pak, nanti. Jadi jangan ke LCD, Pak, jangan ke audio visualnya. Jadi kalau misalkan anak itu hanya terkaget-kaget dengan LCD-nya, tapi juga akhirnya menjadi satu arah pembelajarannya, itu dianggap tidak ideal juga, Pak. Jadi panjenengan pilih, Pak, satu model pembelajaran, model apa misalnya? Misalnya jigsaw misalnya, atau poster komen misalnya, Pak, atau base problem misalnya. Coba contoh seperti itu. Jadi penerapan base problem misalnya untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa misalnya, itu kan menarik, Pak. Atau project, ya, project based learning misalnya, anak-anak diberi project, jadi panjenengan solusi mikirnya jangan hanya LCD, Pak, karena terlalu biasa, Pak, seperti itu. Project based learning ya, Misalnya, jadi anak-anak supaya antusias gimana? Diberi project, jangan hanya nerangkan panjenengan. Gimana Pak Rohim? Oke, nanti coba dipakai project based learning nih, coba ingin. Project based learning, tapi nanti tentu panjenengan pilih materi apa yang kira-kira tepat untuk project based learning itu, Pak. Tidak harus sama dengan RPP loh, Pak, ya. Tidak sama, karena nanti tidak harus sama. Tidak apa-apa, Pak, karena nanti tugas PTK dengan tugas video pembelajaran ini terpisah, Pak. Terpisah. Memang kalau panjenengan ingin mudah, maka satu, Pak, kalau ingin mudah itu, Pak. Jadi tugas pembelajarannya, RPP-nya, PTK-nya jadi satu, itu ideal, Pak, ideal. Tapi tidak harus begitu. Kalau panjenengan merasa kesulitan, kalau sudah terlanjur misalnya RPP-nya bukan problem yang ingin panjenengan angkat, silahkan nanti kasusnya itu bisa berbeda dari RPP yang sudah panjenengan buat. Tapi kira-kira kalau ingin sesuai dengan RPP itu kira-kira apa, Pak, ya, tema PTK-nya yang pas untuk diangkat itu? Ya, panjenengan di RPP itu pakai metode apa saja atau pakai model apa saja? Active learning apa? Lupa. Jadi prinsipnya itu, Pak, ada problem yang panjenengan hadapi. Cuman masalahnya panjenengan tidak merasa ada masalah itu di kelasnya. Fine-fine aja ya, Pak, ya. Itu yang jadi problem. Apanya yang mau diteliti, wong fine-fine aja gitu.
Ya, sama dengan mahasiswa kalau disuruh cari judul misalkan, jadi silahkan kamu cari masalah Pak. Nggak ada masalah Pak gitu. Baik-baik aja gitu. Ya tidak selesai Pak skripsinya Pak. Enggak Pak, saya tidak bermasalah gitu. Baik-baik saja. Ya panjenengan ini. Oke, saya kira itu Pak Rohim. Kalau untuk menyelesaikan PTK-nya ini berarti pengandaian panjenengan itu murid antusiasme dalam mengikuti pelajaran kurang, rendah. Nah, cara mengatasinya diantaranya adalah merubah strategi pembelajaran atau model pembelajarannya menggunakan project based learning misalnya. Itu ke RPP tetap bisa Pak? RPP-nya Nanti, kalau memang panjenengan di RPP-nya tidak menggunakan project based learning, berarti panjenengan pakai RPP lain, Pak. Saya kok lupa nggak lihat. Tapi kan tidak di-upload RPP-nya. Nek murid pilih sih. Apa Kasih aku sih anakku sih. Gitu. Ya, sama dengan mahasiswa, kalau disuruh cari judul misalkan, silahkan kamu cari masalah, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Gitu. Loh, kok muncul lagi? Tidak ngomong. Oke, saya kira itu, Pak Rohim. Geng. Untuk RPP tetap bisa. Ya, kalau memang pakai lain, Pak. Monggo berikutnya, Bu, siapa ini? Bu Nuriyah. Siapa ini? Untuk proposal masih proses, belum jadi Bapak. Untuk judulnya meningkatkan prestasi hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAT pada siswa kelas 9B SMP Negeri 2 Senduro tahun pelajaran 2021-2022. Berarti problemnya apa, Bu? Dari judul itu? Problemnya memang karena siswa di 9B ini prestasi hasil belajarnya cenderung kurang, jadi solusinya saya beri model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Tipe STAT. Sebelumnya tidak dipakai itu, Bu, ya? Belum. Tipe STAT itu yang bagaimana, Bu? Diskusi dibagi beberapa kelompok, nanti fokus kerjasama siswanya. Lalu terakhir diskusi nanti ada kuisnya. Apa singkatan dari apa, Bu? STAT itu, Bu? Student Teams Achievement Division. Student Teams Achievement. Apa achievement itu, Bu? Nah, ini yang tidak paham artinya saya, Bapak. Yang saya tahu hanya berbentuk diskusi. Dividen pembagian. Dividen. Salah satu yang memimpin diskusi itu. Achievement itu capaian hasil, Bu. Prestasi. Nggih. Ya, monggo silahkan. Jadi asalkan panjenengan Saya sesuaikan dengan RPP yang sudah saya buat, Bapak. Nggih. Apa bisa, nggih? Coba, Bu, dibaca sekali lagi, Bu, judulnya. Meningkatkan prestasi hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division pada siswa kelas 2 Senduro tahun pelajaran 2021-2022. Oke, monggo silahkan, Bu. Apa? Iya, bilang mama dulu. Boleh katanya mama. Mana nunggu nabinya sama Nabi. Ya, ayah masih ngajar dulu ya, bentar ya. Bisa nggih, Bapak? Oke, monggo Bu, silahkan Bu. Kapan selesai proposalnya, Bu? Insya Allah nanti malam ngebut ini, tapi masih banyak kekurangan sana sini.
Oke, monggo Bu, selamat bekerja Bu. Berarti belum bisa saya nilai ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Bu Yulis, mana Bu Yulis? Bu Zulfa, monggo. Atau Bu Zahra? Itu Bu Ani. Bu Ani tidak ada. Bu Zahra belum, Pak. Monggo Bu Yulis. Oke, saya proposalnya juga masih proses, tapi judulnya saya bacakan dulu. Untuk judulnya, upaya peningkatan hasil belajar ibadah haji dengan metode role playing pada siswa kelas 9D SMP Negeri 5 Lumajang tahun pelajaran 2021-2022. Gimana Bu? Halo, jelas ya? Iya, lagi Bu, coba lagi. Oh, iya. Upaya peningkatan hasil belajar ibadah haji dengan metode role playing pada siswa kelas 9 di SMP Negeri 5 Lumajang tahun pelajaran 2021-2022. Ya, mungkin lebih enaknya aja Bu. Langsung ke solusi untuk mengatasi masalah. Jadi penerapan metode role playing ya, dalam meningkatkan hasil belajar materi ibadah haji. Penerapan metode role playing dalam meningkatkan hasil belajar materi ibadah haji. Ya. Ini kan saya kaitkan dengan RPP kemarin itu Pak, makanya saya ngambil ibadah haji. Oke, sebentar Bu. Materi ibadah haji itu kok bisa role playing? Gimana ceritanya? Kan role playing ini kan untuk pengembangan imajinasi atau penghayatan siswa. Role playing kan untuk pengembangan imajinasi atau penghayatan siswa. Role playing itu apa Bu? Artinya Bu? Penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi. Role playing? Iya. Apa iya Bu? Kalau saya melihat di yang saya ketahui ya itu, nggak tahu benar apa salah nggih. Sepertinya tidak tepat Bu. Oh. Terus pundi niku Bapak? Role playing itu kan bermain peran Bu. Iya, bermain peran. Iya, itu Nah, nanti kaitannya kan dengan materi ibadah haji bermain peran apa Bu? Untuk ini Pak, untuk prakteknya. Praktek kan bisa demonstrasi. Kalau role playing itu Bu, misalnya ya, panjenengan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, atau misalnya menjelaskan tentang perang Badar misalnya. Lalu ada yang berperan sebagai orang kafir, ada yang berperan sebagai pasukan muslim misalnya. Itu namanya role playing. Oh, berarti ini kurang pas nggih? Nggak pas. Jadi misalnya lagi untuk materi tentang sedekah misalnya, berinfak, ada yang berperan sebagai orang kaya, ada yang berperan sebagai, nah gitu itu role playing, bermain peran. Kalau ibadah haji kira-kira ganti apa ini?
Nggih, panjenengan apa yang mau direncanakan ibadah haji? Mau diapakan itu? Materi ibadah haji itu? Apa, Nak? Mbak Dija, bangunkan. Iya, Mbak Dija bangunkan sana. Aja, Mas. Tak antarkan dia. Iya, Bu. Gimana, Bu? Iya, ini kan untuk meningkatkan prestasi belajar dalam meningkatkan keterampilan dalam mengidentifikasi ibadah haji gitu. Pada mata pelajaran pendidikan agama. Ya. Panjenengan mau diapakan anak-anak itu, Bu, supaya materi ibadah haji itu meningkat hasil belajarnya? Kalau pakai role playing, bagaimana caranya? Kan gitu. Dan menurut saya ada pas. Iya. Kalau gini Pak, apa ya? Tahapan-tahapannya misalkan memang bermain peran gitu. Misalkan yang pertama, menghangatkan suasana dan dengan memotivasi peserta didik itu misalnya nanti dibentuk kelompok, kemudian dengan menjelaskan masalah atau nanti anak-anak mengekspresikan, kemudian memilih perannya juga. Jadi nanti kayak semacam praktek seperti itu. Kalau ibadah haji itu kan memang prakteknya kan manasik itu, Bu. Iya, Pak. Apakah panjenengan akan melakukan itu? Itu yang masih dipikirkan. Cari lain aja, Bu. Iya. Cari lain, Bu. Karena daripada panjenengan nanti ruwet. Apa, Nak? Kita nggak mau. Tolong Mama. Ya, ayo masih ngajar, Nak. Nunggu yang ngajar selesai ngajar. Nah itu panggil Mama. Maksudnya mencari yang lain itu, maksudnya pokok bahasanya tetap pada ibadah haji gitu Pak ya? Apa metodenya saja yang dirubah atau bagaimana? Ya, panjenengan merasa di ibadah haji itu ada problem apa enggak? Kalau memang ada problemnya apa? Lalu kira-kira panjenengan mau menyelesaikan problem itu dengan cara apa, kan gitu? Kalau memang di materi itu panjenengan nggak ada problem, ya jangan dipaksakan. Supaya tidak mengada-ada nanti dalam PTK-nya itu. Mengada-ada itu berat, Bu. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau ibadah haji misalkan, anak-anak kurang paham, lalu supaya paham mau diapakan, kan begitu? Iya. Mau diapakan kira-kira panjenengan? Karena jenengan sudah harus punya bayangan, Bu, sebagai guru. Bayangannya mau diapakan kira-kira supaya paham itu? Nah, makanya ini kan saya ngambil playing ini. Oke, role playing. Yang dimaksud role playing itu kan bermain peran. Peran yang bagaimana yang ingin panjenengan lakukan? Bermain perannya seperti apa contohnya, Bu? Ya, itu masih kurang paham juga sih saya. Iya, aku mau kayak ini sekarang. Ya, selesai ngajar. Seperti menyusun garis-garis besar adegan gitu loh ya, adegan-adegan yang akan dimainkan. Menyusun adegan, Bu. Iya.
Kan bukan drama, Bu. Gimana itu maksudnya? Iya. Jadi misalnya Bu ya, panjenengan buat project misalnya Bu ya, project misalnya membuat alur misalnya ya, membuat alur pelaksanaan ibadah haji dan umroh melalui gambar misalnya. Jadi tahap hari pertama itu apa, hari kedua itu apa, hari ketiga itu apa. Contoh misalkan, itu bisa Bu. Jadi pelaksanaan ibadah haji. Jadi panjenengan memberikan proyek kepada anak-anak, memberikan proyek, misalkan proyek alur Pelaksanaan. ya, membuat diagram dengan gambar misalnya mengenai alur pelaksanaan ibadah haji misalnya. Nah, itu kan dengan mereka membuat proyek, mereka mengalami, mereka terlibat aktif, maka memungkinkan anak itu bisa lebih paham, kan gitu. Apa? Iya. Saya masih. Gitu Bu ya? Iya. Berarti itu judulnya diganti yang seperti ini tuh tadi Pak? Gimana? Yang membuat apa namanya diagram penerapan penerapan apa model gimana penerapan project based learning dalam meningkatkan hasil belajar materi ibadah haji itu. Nah, nanti proyeknya itu berupa apa? Nanti dijelaskan di dalam latar belakang dan isinya. Jadi proyeknya berupa itu membuat diagram tadi ya. Alur pelaksanaan ibadah haji menggunakan apa itu istilahnya? Diagram atau gambar-gambar itu ya Pak? Iya, gambar. Misalnya begitu, misalnya. Oke, Pak. Gitu ya, panjenengan otak-atik ya nanti ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Berikutnya, monggo Ibu Zulfa. Saya pun Pak. Sinten? Zahratul Mufidah. Nggih, monggo Bu Zahratul Mufidah. Nggih, Pak ngapunten dari tadi jam 1 saya sudah selesai mau kirim, ternyata tidak bisa kebesaran. Padahal wordnya itu kecil Pak, ketika dibuat ke PDF menjadi 2000 lebih. Aduh, jadi saya pusing. Ya, lumayan Bu, selesai. Yang lain belum selesai. Nggih, kata teman-teman, panjang yang lain belum selesai, suruh nunggu. Nggih, sampai sekarang saya juga nggak bisa otak-atik. Kenapa? Padahal kecil wordnya ketika di PDF kok menjadi besar sekali kalau ngeten. Masih belum solusinya ini, Bapak. Oke, monggo silahkan panjenengan bacakan, Bu. Oke, judul saya penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar PAI, materi meraih kesuksesan dengan optimis istiqomah tawakal di kelas 9A SMP 3 Yosowilangun tahun ajaran 2020-2021. Jadi penyakitnya apa itu? Oke, penyakitnya anak-anak itu biasanya yang sering dulu saya lakukan mengajar agama itu lebih ke ceramahnya Pak. Ternyata ketika mereka ceramahnya mereka kadang mboten nyambung, kadang ada yang tidak guyon sendiri dan seperti apa. Ternyata setelah saya kasih masalah ini problem based learning, mereka lebih antusias. Apalagi sekarang sekolahnya itu boleh betul ya. Jadi mereka lebih bisa banyak referensi selain di buku paket, di dan mereka saya kasih leluasa untuk memecahkan sebuah masalah yang telah saya kasih. Itu sudah saya praktekkan. Ternyata mereka gini. Ternyata belajar agama juga menyenangkan gini. Ternyata kita lebih paham seperti ini daripada seperti biasanya yang hanya sekedar
ceramah atau nggih seperti itulah ketika kita mengajar agama. Jadi problemnya di hasil belajar apa di aktivitas belajar, Bu? Aktivitas belajar yang membosankan akhirnya bisa membuat hasil belajarnya mereka juga kurang karena mereka kurang paham. Dan kalau prosesnya bisa menyenangkan, otomatis mereka akan lebih memahami dan hasil dari belajar itu nilainya akan semakin baik. Oke. Sudah saya coba Itu itu materi apa yang ingin panjenengan uji cobakan itu? ingin saya uji cobakan ini materi optimis, ikhtiar dan juga Ikhtiar? optimis, ikhtiar dan juga tawakal, Pak. 3. Oh, ya. Kira-kira sana- problemnya apa itu? Nggih, Yang ingin panjenengan sampaikan? problemnya mereka kurang antusias dalam pembelajaran. Akhirnya Bukan. Problem yang ingin panjenengan lemparkan kepada anak. Kamu mau pakai problem based learning. Nggih. Pembelajaran berbasis masalah kan, Bu? Nggih. Apa contohnya? Contohnya memberikan masalah kepada anak gitu maksudnya, Pak. Ya, masalah apa contohnya misalnya? Misalkan tentang optimis gini, kenapa sih anak-anak kita harus menjadi orang yang optimis seperti itu? Akhirnya anak-anak mencari jawabannya itu, memecahkan masalah itu. Siapa? Mana sekarang kan boleh bawa HP, Pak. Jadi mereka lebih bisa lebih. Jadi problem based learning itu, Bu, itu panjenengan melemparkan masalah tertentu kepada anak untuk mencari solusi dari masalah itu. Yang masalah itu ada kaitannya dengan topik itu. Jadi misalnya masalah COVID misalnya. Sekarang ada larangan untuk pergi ke masjid di masa pandemi misalnya. Gitu-gitu itu. Menurut Anda bagaimana misalnya? Jadi pada satu sisi orang beribadah ke masjid itu kan mendekatkan diri pada Allah. Dan juga ada keterangan dari Nabi bahwa Allah akan menghindarkan musibah kepada orang yang memakmurkan masjid. Tapi pada sisi yang lain, misalnya pemerintah untuk mencegah penularan COVID untuk sementara tidak beribadah di masjid, tapi beribadah di rumah misalnya. Nah, menurut Anda ini bagaimana kaitannya dengan ikhtiar dan tawakal misalnya? Ya, itu namanya problem. Itu problem. Nah, itu diberi problem untuk mikir, mencari solusi. Itu yang disebut dengan problem based learning, bukan based learning, Bu ya. Ya. Pak, iya. Katanya saya dulu tuh bahasa Inggris itu biasanya orang munafik. Oke. Nggih, Bapak, jadian ini masih pusing sekali untuk mengirim file ini gimana caranya biar terkirim. Kenapa? Saya juga bingung, padahal loadnya itu cuma 200 berapa KB, ketika di PDF kan kok jadi 2000 KB, kok aneh saya ya, padahal tidak ada gambarnya. Ya, panjenengan coba pakai aplikasi online coba dikompres dulu. Tapi belum memenuhi belum sampai 1000. Monggo dilanjut, Bu. Oke, Pak, untuk apa? Untuk yang sekarang khususnya apa yang ini sudah buat saya sampun buat instrumen, tapi saya taruh di proposal instrumen
instrumen yang diterapkan itu yang seperti itu atau yang gimana, Pak? Masih Saya tidak bisa komentar karena panjang belum upload. Oke. Baik. Nah, nanti instrumennya dipisah, Bu. Dipisah dari proposal karena itu kan nanti ada kolom tersendiri. Kalau dengan masukkan itu maka yang dinilai satu cuma yang lain kosong berarti. Oke. Instrumen saya ini sudah saya masukkan di proposal WAU. Ketika instrumen itu yang diharapkan panjenengan, berarti kan bisa saya pisahkan menjadi dipisah. Tapi belum tahu instrumen yang seperti apa yang diminta, nampaknya seperti itu. Sebentar lagi saya kirim contoh instrumen ya ke grup. Oke. Semoga sesuai dengan yang kita kerjakan. Coba dicek di grup ya. Oke, Pak. Matur nuwun. Sami-sami. Sudah saya kirim tuh, Bu. Panjenengan cek. Baik, berikutnya Bu siapa? Bu Zulfa. Tidak kedengaran Bu suaranya. Bu Zulfa. Ayo dong, cepetan bikin orang pusing aja deh. Anunya, audionya Bu dihidupkan. Belum terdengar Bu Zulfa. Monggo dicoba Bu Zulfa. Tidak terdengar Bu. Mungkin yang lain silahkan. Mohon maaf Bu Zulfa. Apa hanya saya yang tidak mendengarnya? Apa yang lain terdengar? Kurang keras. Kecil banget suara Bu Zulfa. Mungkin dideketin sama mikrofonnya. Mari tadi ngomong kok gak dijawab. Harus yang besar Ulfa. Tidak boleh kayak gitu. Ya, tapi tidak boleh. Pak, saya tanya dulu nggih Pak Ya, monggo. Ya, tentang judul saya tadi ini tadi kata jenengan kan dirubah jadi tidak saya review lagi. Ini saya bacakan judulnya penerapan model pembelajaran make match untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pendidikan agama Islam serta didik kelas 9G SMP Negeri 3 Lumajang semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ya Pak nggih? Nggih, monggo. Nggih sambut. Nggih, saya buka juga yang lain. Gimana Bapak Ibu? Apa sudah cukup ini semuanya? Bu Zulfa belum bisa kami dengar, Bu. Silahkan panjenengan misalkan butuh konsultasi lewat WA enggak apa-apa, Bu. Di grup enggak apa-apa. Untuk semua penilaian ini besok harus selesai semua nggih Pak nggih, tugas. Harus begitu, Bu. Karena biasanya besok terakhir saya biasanya langsung ditagih, Bu, sama kampus itu. Terus setelah itu dosennya napa saged jenengan malih, Pak? Biasanya berubah, biasanya.
Tidak bisa jenengan lagi, Pak. Tidak tahu Bu ya. Cuman sepertinya memang panjenengan butuh dosen yang lebih rajin Bu. Supaya tambah semangat. Wah. Ini dosen sama mahasiswanya sama-sama lemotnya kayaknya ini. Iya. Belum terdengar Bu Zulfa. Tidak apa-apa sudah Bu, panjenengan kalau mau konsultasi lewat grup WA tidak apa-apa Bu. Mungkin ada kendala. Silahkan Bapak Ibu, mungkin masih ada hal yang perlu disampaikan atau kita anggap cukup, lalu kita lanjut di grup WA karena panjenengan tentu butuh waktu untuk segera mengupload tugas-tugasnya. Cukup Bu ya, Bapak Ibu? Oke, Pak. Oke, Bon, matur nuwun. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat bertugas, dan saya berharap segera dituntaskan supaya ya sama-sama lancar gitu nggih. Amin. Tidak apa-apa sudah, kalau memang terpaksa ya sudah apa yang panjenengan mampu di situ. Review sendiri mungkin nanti itu. Oke pun matur nuwun, terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo aturaken matur sembah nuwun sak ageng agenggipun dumateng panjenengan. Mugi-mugi Gusti Allah tansah mbales sedoyo amal panjenengan. Sepindah malih matur sembah nuwun.